Sahabat Kompas.com, kasus penganiayaan Mario Dendi terhadap David Ozora kini memasuki babak baru. Salah satu terdakwa yakni anak AG, awalnya telah melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis 3,5 tahun penjara yang diterimanya. Namun karena Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri, kini AG melakukan upaya hukum lainnya. Penasihat hukum AG Manggata Toding Alo menyatakan pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pagi ini, tim penasihat hukum AG sudah mengajukan memori kasasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut kita simak keterangan selengkapnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami. Pada hari ini tanggal 23 Mei ya tahun 2023, kami dari tim penasihat hukum anak AG sudah menyerahkan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hari ini dalam memori kasasi kami kurang lebih pada intinya sama seperti yang sebagaimana kami sampaikan dari awal dalam pledoi kami dan juga dari memori banding, dan sekali ini di dalam berkas memori kasasi kami yang pada intinya kami meminta agar AG dipertimbangkan dan juga ditetapkan agar tidak terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 355 dan juga pasal 55 bantuan. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Dan untuk tambahan, kami juga sebetulnya cukup kaget ya, dan tidak menyangka juga bahwa sejak putusan tingkat pertama kami mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa dari masyarakat yang sangat prihatin dan juga memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak AG ini, khususnya terhadap informasi-informasi yang cukup ini yang cukup pribadi ya, yang sensitif sifatnya, sebagaimana telah diketahui oleh teman-teman media juga. Tapi dari itu kami mendapatkan dukungan yang sungguh luar biasa sehingga hari ini kami mendapatkan kabar. Sebetulnya dari minggu lalu kami juga sudah ditanya-tanyakan oleh berbagai elemen masyarakat apakah akan menyampaikan memori kasasi, dan sudah kami sampaikan ya, kita akan menyampaikan memori kasasi. Dan untuk mengiringi memori kasasi ini, berbagai elemen masyarakat akan menyampaikan juga draft amicus curiae yang nantinya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Ada beberapa pihak, kami sebetulnya itu ada yang sudah konfirmasi kepada kami, tapi jumlahnya cukup banyak ya, dan itu kami sangat-sangat apresiasi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, baik dari NGO, LSM, teman-teman akademisi, teman-teman pemerhati anak yang memberikan perhatian dan apresiasi sebesar mungkin demi kepentingan hak anak AG. Kurang lebih seperti itu. Bang, pertimbangannya apa aja Bang? Mengajukan kasasi. Ya, pastinya kami menghormati putusan yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri ya, dan juga Pengadilan Tinggi. Namun kembali lagi karena di sini adalah upaya hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kita tetap mengupayakan yang terbaik demi kepentingan anak, demi anak AG, sehingga kita memanfaatkan kembali upaya hukum yang disediakan melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Pertimbangannya itu aja sih, karena kita di sini akan tetap fight, kita akan fight sampai akhir, karena kami yakin bahwa anak AG ini tidak bersalah. Kami sangat yakin AG seharusnya tidak mendapatkan hukuman seperti sekarang. Tapi dari melihat PT DKI juga sama putusan dengan PN Jaksel, apa poin-poin yang mungkin bisa meyakinkan bahwa akan bisa menang misalnya di kasasi? Ya, pastinya di sini semua pertimbangan argumen sudah kami sampaikan, baik dari awal saat pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri dan juga di memori banding kami, dan kali ini di memori kasasi. Tapi kembali lagi terkait yang awalnya di PT ya, di memori banding kami juga cukup ya prihatin ya, bahwa jangka waktu yang diberikan dalam pemeriksaan kasus ini sejak penyerahan memori banding kami hingga putusan itu sangat-sangat singkat. Walaupun kami tetap menghormati putusan PT, tapi kembali lagi kami memohon agar nantinya Yang Mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan memeriksa secara keseluruhan semua unsur-unsur yang relevan terhadap kasus ini.
sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dari saya terakhir, secara update informasi kondisi kesehatan AG sendiri baik psikis dan psikologis seperti apa sampai hari ini? Karena kita tahu PT DKI ditolak. Ya, jadi memang sampai sejauh ini kondisi AG cukup sehat, namun masih sangat-sangat tertekan. Karena kenapa? Kasus ini kan sudah berlangsung dari akhir Februari ya. Ini sudah mau menuju Juni, sudah mau hampir 5 bulan kasus ini tetap berlangsung. Dan ini sangat berat bagi anak. Walaupun secara kondisi kesehatan, kami juga kemarin sudah ketemu dengan perwakilan orang tua, dan kami pun juga terus secara rutin menjenguk anak AG di LPKS tempat penahanannya. Kondisinya tetap sehat, tapi kembali lagi kita melihat ini sangat-sangat berat secara psikis. Dan selain itu, kami juga cukup prihatin bahwa selama 5 bulan terakhir ketika penahanan berlangsung, hak-hak pendidikan dari anak AG pun juga terhambat, sehingga saat ini masih belum ada kelanjutan terkait pendidikan dari anak AG sendiri. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Udah. Pak, soal yang lain, soal dugaan pencabulan terhadap anak AG itu gimana sekarang perkembangannya di polisi, Pak? Ya, jadi memang kami secara tegas melaporkan MDS ya, karena kan itu sudah terbukti. Kami juga itu sudah disampaikan dalam proses persidangan di awal ya di Pengadilan Negeri, dan ini kami juga menyerahkan sepenuhnya ke Polda Metro Jaya saat ini terkait pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terkait pelaporan kami. Kurang lebih seperti itu sih. Bang, tanggapan Bang, Ya. kan kemarin si Mario sempat ngomong soal pencabulan itu, dia bilang kalau dia Tidak nggak tahu. tahu baru dilaporin soal kasus pencabulan itu karena dengan alasan ya dia di rutan dan dia juga nggak megang HP. Ini Bang, tanggapannya Bang dari kubu AG Bang? Ya, kalau kami sih tetap secara tegas ya, karena ini sudah intinya merugikan klien kami, karena kan balik lagi kan posisi statusnya sebagai anak, sehingga kita mengambil langkah langsung yang disediakan kepada kami untuk menuntut kembali hak-hak dan kepentingan anak-anak. Kalau untuk berkas materi kan sampai saat ini belum bebas. Ya. Dari tim kuasa hukum Ali sendiri bagaimana tanggapannya? Iya, ini sebetulnya kami yang menjadi pertanyaan bersama ya, padahal kita melihat posisi TSK tersangkanya Mario Dandi kan jauh lebih awal dibandingkan anak AG. Namun di sini dalam posisi anak AG yang sudah menuju kasasi, berkas pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan belum kunjung selesai. Ini menjadi pertanyaan bersama, dan kami pun juga bingung kenapa ini kok susah sekali kita ingin menuntut dan mencapai keadilan di negeri ini, bahwa untuk pelaku utama itu tidak dimulai-mulai. Ini menjadi perhatian dan juga keprihatinan besar, tidak hanya bagi kami selaku pemerhati hukum ya, tapi bagi seluruh elemen masyarakat yang memperhatikan penganiayaan terhadap anak. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin statement terakhir ya, kami juga di sini kembali lagi terus mendoakan Ananda David yang sekarang sedang proses pemulihan. Kami terus pantau kabar Ananda David dan juga keluarga dari media sosial, dan kami terus mendoakan agar cepat pulih kembali dan segera bisa menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin setelah ini akan ada beberapa tambahan dari para pihak, unsur elemen masyarakat yang memberikan perhatian besar kepada anak AG. Salah satunya juga ada dari PP Pradi Jakpus, dan juga teman-teman masyarakat lain dari akademisi juga ada. Ini kita langsung serahkan ke satu momentum. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Itu Bang di Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih kawan-kawan. Kami perkenalkan di sini adalah dari Pusat Bantuan Hukum Jakarta Pusat. Di sini kami ingin menyampaikan amicus curiae kepada pengadilan, yaitu sebagai sahabat pengadilan, kami merasa perlu untuk menyampaikan statement kepada pengadilan mengenai atau menanggapi terkait dengan pengadilan terhadap anak AG, adik AG. Jadi terkait dengan hal ini, kami sebagai PPH Jakarta Pusat setelah memperhatikan, mempelajari putusan baik tingkat pertama dan tingkat banding, ada beberapa hal-hal fakta-fakta yang mungkin menurut kami dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim terkait dengan putusan terhadap adik AG ini, di mana di dalam putusan tingkat pertama itu ada beberapa hal-hal terkait CCTV yang tidak dipertimbangkan, kemudian pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan yang harusnya memberi pendapat terhadap
hakim yang menyidangkan tetapi tidak dipertimbangkan. Kemudian pada tingkat banding juga kami mempelajari bahwa hakim itu bertujuh pada tanggal 26 April, kemudian putusannya hanya 1 hari saja. Jadi kami menganggap ini ada suatu hal yang terburu-buru dalam menyidangkan ini. Karena kami di sini melihat bahwa yang paling penting adalah hak-hak anak terpenuhi terhadap adik AG ini. Dan kami pada hari ini telah menyampaikan surat kami sebagai sahabat pengadilan amicus curiae yang telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tanda terimanya. Jadi kami pada intinya tidak masuk ke dalam materi pokok perkara, melainkan kami hanya ingin pengadilan lebih mempertimbangkan hak-hak anak ini agar terpenuhi, supaya peradilan ini dapat berjalan dengan adil dan terutama mengedepankan hak-hak terhadap adik AG ini. Demikian ya. Satu lagi ada nih dari unsur universitas. Ya, langsung aja ya. Ya, selamat siang. Nama saya Cito Cibadilka. Saya merupakan dosen dan ketua prodi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam. Ya, di sini saya memberikan amicus curiae juga dari unsur pengajar, karena memang di sini dari saya pribadi melihat juga berdasarkan penelitian kemasyarakatan juga memang di sini melihat keputusan dari majelis hakim saya rasa tidak tepat. Mengapa saya katakan begitu? Memang dikatakan di dalam putusan tersebut bahwa anak AGH ini terbukti secara aktif dalam turut serta melakukan tindak kekerasan yang direncanakan. Bahwa memang dari apa yang sudah saya teliti, juga melihat kondisi faktual di masyarakat, memang hal tersebut tidak tepat menurut saya, dan karena ketidaktepatan dari putusan itu tergerak hati saya sebagai pengajar untuk memberikan suatu amicus curiae pertimbangan untuk Mahkamah Agung nantinya dalam memutus perkara itu. Jadi dengan adanya amicus curiae dari saya, dari sudut pandang pengajar, bisa memberikan suatu gambaran lah buat Mahkamah Agung nanti memutusnya bahwa putusan sebelumnya ini memang kurang tepat, karena kita melihat secara fakta anak dari AGH ini memang tidak aktif gitu dalam melakukan perbuatan ini. Jadi memang beban untuk anak AGH ini terlalu berat, putusannya juga tidak sesuai. Kita juga harus melihat kondisi psikis dari anak, kondisi-kondisi lainnya juga harus dipertimbangkan. Sangat disayangkan majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan harapannya dengan adanya amicus curiae ini bisa menjadi pandangan nantinya Mahkamah Agung untuk dapat memutus lebih tepat. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Dalam memori banding maupun kasasi, penasihat hukum AG merinci sejumlah bukti bahwa kliennya tidak ikut merencanakan penganiayaan. Mulai dari AG yang awalnya diagendakan akan pergi ke mal bersama ibunya, hingga Mario Dendi yang mengaku tak ada keterlibatan AG dalam perencanaan. Kita bahas satu persatu, mulai dari AG yang diagendakan pergi ke mal bersama dengan ibunya. Manggata memastikan bahwa AG tidak pernah menginisiasi pertemuan Mario Dendi dengan David, lantaran saat itu AG sudah ada janji dengan ibunya. Namun karena ibu AG saat itu harus mendampingi ayah AG menjalani terapi akupuntur, maka AG pergi ke mal bersama dengan Mario Dendi, hingga pada malamnya bertemu dengan David. Tidak sampai di situ terkait fakta ini, AG sempat menanyakan ke tantenya, "Tante mau temenin aku facial nggak?" Tantenya bilang mohon maaf, nggak bisa juga. Jadi di hari itu kami lihat AG ini tidak ada rencana untuk ke David, karena kalau mamanya ikut ke sana maka tidak ada kejadian ini. Kedua, Manggata menyebutkan bahwa Mario Dendi sengaja bolos dari tempat magangnya pada hari terjadinya penganiayaan itu. Pada saat dijemput oleh Mario Dendi di sekolah, AG disebut tidak mengetahui kekasihnya itu akan menganiaya David pada malam harinya. Ketiga, Manggata menekankan bahwa Mario Dendi sudah mengakui serangkaian peristiwa ini di persidangan AG.
Mario mengakui bahwa pertemuannya dengan David hingga penganiayaannya adalah inisiatifnya sendiri, bukan AG. Ini fakta ketiga, saya tambahkan. Mario Dandi sudah mengakui itu semua, bahwa semua tindakan yang chat sampai bohong soal Camry, soal pertemuan tantenya, itu adalah suruhan dia. Kami ada rekamannya juga, rekaman suara saat sidang. Itu kami akan share juga ke teman-teman media. Karena itu faktor penting. Pengakuan Mario Dandi bahwa ini semua adalah inisiatif dia dan tekanan dia kepada anak AG. Ini kaitan sama relasi kuasa dan lain-lain. Tak berhenti sampai di situ, Manggata juga mengklaim bahwa kliennya itu merupakan orang pertama yang menolong David seusai dianiaya. Menurut dia, peristiwa tersebut terekam di dalam CCTV. Di tengah peliknya proses persidangan AG, kini publik beralih menyoroti dua tersangka lainnya, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Pasalnya, kasus kedua terdakwa itu seolah jalan di tempat. Jangankan proses persidangan, proses penyidikan terhadap Mario dan Shane hingga kini belum selesai. Panjangnya proses penyidikan ini diakui oleh Polda Metro Jaya. Ada beberapa hal yang membuat perkara dua tersangka ini masih belum selesai. Pertama, yakni karena adanya keterlibatan lintas profesi dalam proses penyidikan. Dan yang kedua, karena penyidik menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau SCI. Menurut Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Polda Metro Jaya AKBP Rohman Yongki, berkas perkara ditargetkan bisa lengkap pada pekan ini. Sudah dikembalikan oleh jaksa atau saat ini masih di tangan jaksa, Pak? Sudah dilengkapi, sudah kita lengkapi dan sudah diteliti. Ya, insya Allah mungkin tidak ada kekurangan lagi ya gitu loh. Jadi bisa cepat. Berarti tenggat waktunya sampai kapan itu, Pak? Dari minggu lalu ya. Tenggat waktunya dari minggu lalu berarti estimasinya minggu depan sudah bisa P21 ya, Pak ya? Ya mungkin kalau bisa minggu ini. Jika proses penyidikan Mario Dandi dan Shane Lucas tak kunjung selesai, hal berbeda terjadi pada AG. Kuasa hukum AG mengakui bahwa proses persidangan yang dilalui kliennya itu cukup kilat. Salah satunya ketika sidang putusan banding. Manggata menyebut vonis 3,5 tahun untuk memperkuat putusan pengadilan negeri hanya diputuskan kurang dari 24 jam. Padahal memori banding yang diserahkan Manggata terhadap vonis AG berjumlah lebih dari 83 halaman. Belum selesai kasus penganiayaan, Mario Dandi kini dihadapkan satu kasus lagi. Ia baru saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencabulan terhadap AG. Terkait laporan ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait juga akan dilakukan, termasuk meminta keterangan Mario Dandi selaku terlapor. Bukan hanya itu, penyidik juga akan melibatkan ahli untuk membantu penyelidikan. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi kabar terkini mengenai upaya hukum AG terkait ditolaknya banding vonis 3,5 tahun penjara hingga kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.